Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Novitasari dari Farmasi Angkatan 2019. Pada video ini saya akan menginterpretasikan jurnal terkait analisis toksikologi forensik kasus kematian akibat penggunaan propofol. Propofol merupakan salah satu obat yang berfungsi hipnosis yang harus diberikan melalui jalur intravena dan memiliki masa kerja singkat. Penyalahgunaan propofol sering menyebabkan kematian karena onsetnya yang cepat menyebabkan ketidaksadaran dan apnea setelah diinjeksikan. Untuk metode analisis toksikologi forensik kasus propofol, dari segi aspek analisis toksikologi forensik, terdapat beberapa pengujian yang dapat digunakan untuk analisis kematian akibat propofol. Uji screening dapat dilakukan dengan general unknown test atau pendekatan terbuka maupun dengan pendekatan yang ditargetkan. Pendekatan terbuka dengan general unknown test dilakukan apabila berdasarkan deskripsi kasus tidak didapatkan senyawa spesifik yang menjadi target, sementara pendekatan yang ditargetkan dilakukan apabila berdasarkan deskripsi kasus ditemukan senyawa spesifik yang menjadi target. Kemudian, berbagai metode telah dilaporkan untuk kuantifikasi propofol dalam plasma atau darah, seperti kromatografi gas spektrometri massa atau GCMS dengan derivatisasi dan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC dengan UV atau deteksi fluoresensi. Selain itu, beberapa analisis propofol dalam plasma menggunakan metode kromatografi cair atau spektrometri massa LCMS atau cair kromatografi atau spektrometri massa tandem LCMS juga telah dilaporkan. Pada jurnal penelitian ini, uji konfirmasi yang dilakukan yaitu menggunakan metode GCMS dan GCMS-TOF. Sebelum dilakukan analisis menggunakan teknik GCMS, dilakukan derivatisasi terlebih dahulu dengan metode siliasi dengan menambahkan reagen penyumbang silil berupa N-obis trimetilsilil, trimetilsilil, trifluoasetamid, trimetilklorosilan atau BSTFA 1% TMCS. Kemudian analisis dengan derivatisasi ini menunjukkan reprodusibilitas yang rendah. Dan setelah dilakukan pengembangan metode menggunakan GCMS tanpa derivatisasi, diperoleh dua senyawa interferen yang terdeteksi dan dapat mengganggu analisis kuantitatif, yakni asam kaprat dan sampel darah dan nikotin dalam sampel urin. Oleh karena itu, dipilih metode GCMS atau TOF untuk menghasilkan suatu hasil temuan analisis dengan menghilangkan dua senyawa interferen yang terdeteksi pada analisis menggunakan GCMS. Berdasarkan uji pemastian yang dilakukan dengan menggunakan GCMS dan GCMS-TOF, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa atau analit yang menjadi tersangka yaitu propofol yang dibuktikan dengan ditemukannya konsentrasi di dalam melebihi dari batas konsentrasi letal. Yang ditemukan pula propofol di urin mengalami hidrolisis. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.